Perguruan tinggi yang ada di desa. Ada di desa, betul. Makanya tekankan itu kan. Kita boleh di desa, tapi paling tidak gagasan kita, hasil kita sudah jangan desa lagi. Jangan desa lagi. Seperti itu. Dan kita ikutkan di Kemenkes dapat juara 3. Gitu. Jadi memang kita menyiapkan tenaga perawat dan bidan ini bukan hanya yang tahu terkait ilmu perawat atau bidan, Iya. tapi kita tambahkan ilmu-ilmu yang lainnya supaya apa? Supaya mereka ketika lulus mereka bisa mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika dirasa konten ini bermanfaat, silahkan share ke banyak orang agar bisa memberikan inspirasi dan motivasi serta gagasan baru kepada banyak orang tentunya. Alhamdulillah teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita kembali bersama orang spesial yang ada di Kabupaten Situbondo tapi berprofesi dan memiliki pekerjaan tepatnya di Probolinggo, Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Beliau bernama NS Handono Fathur Rahman MKep SPKep MB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Handono? Sehat, alhamdulillah. Biasa disapa Pak Handono atau Pak Fathur Rahman atau gimana? Pak Han. Pak Han ya. Nah, jadi Pak Handono ini teman-teman adalah dekan atau pimpinan nahkoda tertinggi di Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Karanganyar Python Probolinggo. Alhamdulillah beliau berkenan untuk bincang santai wawancara bersama kami seputar tentang profesi kesehatan dan Fakultas Kesehatan yang ada di Universitas Nurul Jadid ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Handono ya sudah berkenan. Sama-sama. Di banyak kesibukan dan aktivitas beliau masih berkenan untuk diundang bincang-bincang santai bersama kami di channel Santri Sarjani. Pertama-tama Pak Handono kita ingin kenal dulu nih sosok Pak Handono Dohiron Wabatinan. Ini kan Pak Handono memiliki banyak titel. Kira-kira ini apa saja Pak Handono? Titel saya itu kan saya sarjana itu di Universitas Jember. Ya. Sarjana keperawatan, kemudian lanjut profesi. Profesi itu gelarnya NES. NES itu juga di Universitas Jember. Jember juga. Kemudian setelah itu melanjutkan S2. Ya. Itu di Universitas Indonesia, Magister Keperawatan. Kemudian melanjutkan lagi spesialis. SP MB itu kan spesialis keperawatan medikal benda di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia ya. Di Fakultas Ilmu Keperawatan. Ilmu Keperawatan di UI ya? Iya. Berarti S2-nya sudah 2 Pak Handono? S2-nya sudah 2 belum ya? oh, masih 1 ini. Masih 1. Magister Keperawatan itu MKep dilanjutkan lagi dengan spesialis. Spesialis SPKep MB, spesialis keperawatan medikal bedah. Fokus di keperawatan ya. Itu. Sekarang Pak Handono menjabat sebagai dekan sekaligus dosen. Iya betul, dapat tugas dan amanah dari rektor. Sekilas cerita Pak Handono ini kan dari Besuki, Situbondo. Bisa masuk ke Universitas Nurul Jadid, ceritanya dulu gimana Pak Handono? Ceritanya dulu saya ketika tahun 2011 ya, itu mencoba memasukkan lamaran. Waktu itu masih stikes. Masih stikes Nurul Jadid ya. 2011 memasukkan lamaran. Alhamdulillah diterima di stikes Nurul Jadid. Kemudian 2012 saya melanjutkan sekolah. Sekolah di Magister Keperawatan MKep 2012, 2 tahun lulus 2014. Kemudian lanjut lagi ke spesialis setahun. Jadi 2015 di Universitas Indonesia lulus spesialis keperawatan medikal bedah. Kemudian saya 2015 saya kembali lagi ke Stikes Nurul Jadid. Waktu itu masih Stikes ya? Stikes Nurul Jadid begitu. Berarti mulai jadi dekan sejak tahun berapa Pak? Kalau mulai jadi dekan itu semenjak UNUJA berdiri. UNUJA berdiri itu 2017 akhir. 2017 akhir Oktober. Nah, waktu itu saya di Stikes Nurul Jadid diamanahi sebagai pembantu ketua 1. Pembantu ketua 1. Kemudian ketika penggabungan
mendapatkan amanah dari rektor untuk menjadi pimpinan di fakultas. Jadi dari tahun 2017 sampai sekarang. Ada bayang-bayang enggak kalau profesi atau pekerjaannya Pak Handono akan setinggi ini posisinya dulu, atau sudah pernah punya cita-cita atau gimana? Kalau bayang-bayang tidak ada, tapi kan ketika kita mendapatkan amanah, kita harus kerjakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Berarti waktu itu ditunjuk sama Pak Rektor sudah siap ya Pak Handono ya? Waktu itu ditunjuk ya, ditanyakan gimana bisa mengembangkan Fakultas Kesehatan. Ketika sudah ditunjuk, diberikan amanah, ya harus siap. Harus begitu, siap. harus Ya? siap. Harus siap. Karena memang juga sesuai dengan latar belakang pendidikannya Pak Handono. Iya. Jadi teman-teman, bagi Anda yang sudah sarjana terutama, apapun lulusannya, apapun prodi atau jurusannya, ketika sudah dapat amanah, jangan pernah katakan tidak siap. Harus siap. Harus siap. Walaupun pernah enggak bercita-cita jadi dekan Pak Handono? Kalau cita-cita nggak pernah. Enggak pernah ya? Hanya jadi dosen atau ahli kesehatan saja gitu? Ya, jadi istilahnya jadi tenaga pendidik, mengembangkan terus sampai tenaga pendidik, seperti itu. Hanya seperti itu ya? Iya. Tapi sekarang dapat amanah, ya kita kerjakan. Rasanya pertama kali ditunjuk sama rektor gimana dulu Pak Handono? Rasanya ya sempat sempat deg-degan juga sebelum menghadap beliau. Tapi ketika sudah diputus seperti itu, kita jalankan semaksimal mungkin. Sekarang sudah enak ya menjalankan roda keorganisasian di Fakultas Kesehatan ya? Ya alhamdulillah lah. Teman-teman, setelah kita mengenal sosok tentang Pak Dekan, kita pengen lebih lanjut mengetahui tentang Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid. Monggo bisa dimulai dari mana kira-kira kalau kita ingin mengenal FKes di Unuja ini Pak Handono? Oh ya. Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid itu kan memiliki 3 program studi. Yang pertama program studi ilmu keperawatan, kedua program studi pendidikan profesi nurse, yang ketiga ini program studi di 3 kebidanan. Dan alhamdulillah kita punya 3 prodi, semuanya terakreditasi baik sekali. Sudah bagus ya. Dan itu semua ya karena bagian dari kita, komitmen dari fakultas untuk tetap selalu menjaga mutu. Dan terakhir ini yang terakreditasi keperawatan sama nurse itu keluar 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah jadi baik sekali. Kalau secara nilai itu naik ya. Naik dibandingkan dengan 2017 kalau nggak salah. 2017 akreditasi, sekarang grade akreditasi. Channel naik lumayan. Nah, naiknya grade atau nilai Fakultas Kesehatan itu kan tentunya tidak jauh dari usaha, terutama Pak Dekan sama teman-teman yang ada di bawahnya Pak Handono. Kira-kira triknya memimpin Fakultas Kesehatan itu kayak apa Pak? Iya, yang pertama kita selalu memupuk yang namanya kerjasama. Yang kedua dari fakultas itu kita membentuk sebuah sistem. Nah, apalagi di sistem kita itu ketika tahun 2017, 18 sampai 19 ini kita membentuk sistem bagaimana yang namanya adanya luaran terutama luaran publikasi. Publikasi artikel di mana di situ harus ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, kita memprioritaskan dari tahun 2017 sampai 2019 itu luaran publikasi, di mana kita membuat sistem seperti itu supaya selanjutnya itu bisa berjalan dengan sendirinya. Dengan adanya sistem ini, proses publikasi, luaran publikasi artikel baik dari penelitian ataupun pengabdian bisa bermanfaat untuk banyak orang. Seperti itu. Dan juga ketika awal itu kan pasti awal kita mencoba tahun 2017 kita publikasikan ke jurnal yang istilahnya yang tidak terakreditasi. Kemudian 18 kita naikkan grade yang terakreditasi Sinta. Yang 19 yang terakreditasi Sinta 2. Terus sampai kepada yang
bereputasi. Dan alhamdulillah nih sampai sekarang hasilnya lumayan banyak artikel-artikel dan hasil kolaborasi dari mahasiswa dan dosen. Dan dibuktikan ketika kemarin proses akreditasi, kita sangat mudah mencari tinggal buka Google Scholar, dosennya siapa, kita tinggal cantumkan hasil kolaborasi itu antara dosen dan mahasiswa. Antara dosen dengan mahasiswa. Memang ini harus dibuat sistem. Kalau tidak dibuat sistem nanti biasanya akan kesulitan menghasilkan sebuah publikasi. Kemudian tahun 2020 sampai 2021 kita berubah prioritas. Ketika ini sudah berjalan dengan lancar, kita berubah prioritas kepada hak kekayaan intelektual. Seperti apa? Hak kekayaan intelektual itu misalkan dari mahasiswa memiliki sebuah ide gagasan, kemudian kita bisa ajukan kepada kalau kita di Nurul Jadid itu yang mengurusi UNUJA, itu yang mengurusi adalah bagian LP3F. Kita daftarkan ke HAKI, hak kekayaan intelektual. Akhirnya keluar surat catatan hak cipta. Itu lumayan banyak hasilnya dari hak kekayaan intelektual sampai pada tahun 2021. Dan sekarang pun juga sama. Jadi berjalan itu hak cipta dari kolaborasi mahasiswa dan dosen. Kita utamakan kolaborasi. Kemudian pada saat Covid tahun 2020, nah itu kan sebuah tantangan bagi kita itu. Tantangan bagi kita bagaimana kita bisa berjalan. Bisa proses pembelajaran ini terus kita berjalan. Akhirnya kita mencoba untuk pembelajaran online dengan menggunakan Google Meeting atau Zoom Meeting, dan juga di situ kita melihat ini ada peluang peluang dengan kalau biasanya kita istilahnya seminar ya. Kalau seminar itu kalau sebelumnya masa Covid itu berbiaya besar. Betul. Operasionalnya banyak ya. Operasionalnya besar. Nah, akhirnya dari situ sudah kita manfaatkan dengan melaksanakan kegiatan webinar. Itu kurang lebih ada 10 kegiatan webinar. Nah, kita berarti sebetulnya mungkin Covid itu ada banyak hikmahnya ya, Pak? Banyak hikmahnya terutama percepatan teknologi. Percepatan teknologi yang semula pembelajaran daring ini ternyata tidak ada di pikiran kita, ternyata bisa pembelajaran daring. Tapi kalau yang di khusus kesehatan itu yang tidak bisa didaringkan itu terkait dengan keterampilan seperti masang infus dan sebagainya nggak bisa bisa di online ya. Nggak bisa di online. Bagaimana nyuntik atau nggak bisa di online. Dan yang di online ya hanya pemaparan materi. Seperti itu saja. Itu tantangan itu. Berarti kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam penulisan jurnal itu sudah jadi kegiatan sehari-hari teman-teman dosen sama mahasiswa? Iya, memang menjadi kegiatan sehari-hari dah. Apa ditarget 1 bulan atau 1 tahunnya harus berapa jurnal yang terbit? Oh tidak, kalau kita menargetkan tidak memberikan target kepada harus setahun tidak. Tapi kita istilahnya kita paling tidak lulusan kita, lulusan dari keperawatan ataupun kebidanan, ketika mereka lulus itu bisa menghasilkan minimal 1 jurnal. Minimal satunya. Jadi kalau kita biasanya memberikan motivasi kepada mahasiswa, kalau kita biasanya buka Google, nah, kita tulis nama kita, biasanya yang keluar itu adalah akun media sosial kita, Facebook dan sebagainya kan, biasanya begitu. Tapi ketika kita punya namanya jurnal artikel nasional, ketika kita masukkan nama kita, maka yang muncul adalah hasil karya kita. Nah, itu kita selalu motivasi kepada mahasiswa. Ayo kita walaupun kita bersekolah di Universitas Nurul Jadid ini kan ada di pinggiran pantai ya. Suhunya panas kan. Suhunya, tapi kita selalu memotivasi kepada mahasiswa, walaupun kita berada di pinggiran, tapi kita harus mempunyai sebuah karya. Minimal karya kita itu dibaca oleh banyak orang.
Ya, dengan cara publikasi jurnal kan publikasi jurnal ini kan memfasilitasi dari hasil karya mahasiswa untuk dibaca. Jadi itu yang kita tanamkan ke mahasiswa, walaupun kita berada di pinggir pantai, tapi kita tetap harus harus berprestasi, harus bisa menghasilkan karya. Harus bisa menghasilkan karya. Jadi istilahnya walaupun kita orang desa, kuliah di universitas di desa, tapi pola pikir sama gagasannya tidak boleh desa. Tidak boleh desa. Dan itu yang diterapkan oleh Pak Handono di Fakultas Kesehatan ya. Betul. Respon teman-teman dosen sama mahasiswa baik ya. Baik. Dan itu akhirnya menjadi nilai plus tambahnya nilai grade akreditasi di Fakultas Kesehatan sendiri. Betul. Ya, semoga tetap berlanjut, kita doakan aja. Jadi teman-teman itu salah satu kearifan atau keunggulan yang ada di Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid yang dipimpin oleh Pak dosen namanya Pak Han, sering disapa seperti itu. Nah, kira-kira program unggulan khusus yang dilaksanakan atau yang direncanakan oleh Fakultas Kesehatan apa Pak Han biasanya? Kalau kita memiliki keunggulan itu adalah keperawatan komplementer. Kalau keperawatan komplementer, kalau kebidanan komplementer itu merupakan terapi-terapi pelengkap. Kita ambil contoh adalah kita mengajarkan kepada mahasiswa terkait dengan bekam, kemudian terkait dengan herbal, kemudian terkait dengan akupuntur, ada baby spa, kemudian ada kecantikan. Ada juga ya kecantikan? Ada juga karena kita mengikuti tren masa kini. Berarti bagaimana menggunakan kosmetik kecantikan tapi tetap sehat? Tetap sehat. Gitu. Dan ada baby game, ada macam-macam. Bahkan di salah satu keunggulan kita di Nurul Jadid itu kan ada namanya lembaga sertifikasi profesi. Di keunggulan kita di baby spa itu kita kita ujikan, kita sertifikasikan dengan namanya skema baby spa. Jadi mahasiswa Nurul Jadid, mahasiswa Fakultas Kesehatan Nurul Jadid, ketika mereka lulus, mereka sudah punya sertifikat kompetensi. Jadi bukan hanya punya ijazah ya? Bukan hanya punya ijazah, ada namanya sertifikat kompetensi tambahan lainnya yang mana di situ sudah resmi ya? Sudah resmi, sudah diresmikan sudah keluar dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu tambahan dari kita. Dan mudah-mudahan nanti skema LSP ini juga ikut bertambah. Berarti sudah ada berapa tadi yang disampaikan Pak? Ada bekam? Ada akupuntur, ada herbal, ada baby spa, kemudian ada kecantikan itu ya. Semuanya sudah dapat sertifikat dari LSP. Yang dapat sertifikat LSP itu hanya baby spa. Baby spa kita LSP-kan. Dan juga kalau keperawatan itu ada namanya keperawatan umum. Jadi keperawatan umum kita sudah punya LSP-nya, keluar sertifikat kompetensi keperawatan umum yang dikeluarkan oleh LSP. Berarti nanti teman-teman lulusan Fakultas Kesehatan UNUJA, Universitas Nurul Jadid, bukan hanya punya ijazah tapi punya sertifikat tambahan ini, istilahnya pendamping ijazah ya Pak. Ijazah. Jadi sudah dapat 2 ya istilahnya ya? Sudah dapat 2. Sudah dapat 2, jangan ragu untuk belajar dan studi di Fakultas Kesehatan di bawah nahkoda Pak Handono, karena salah satu keunggulannya nanti teman-teman bisa memiliki ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Nurul Jadid dan pendamping ijazah yang dikeluarkan oleh LSP Universitas Nurul Jadid, yaitu beberapa unit kegiatan yang disampaikan oleh Pak Handono tadi. Nah, kemarin Pak Handono kita pernah sempat lihat produk herbal ini dari teman-teman. Itu apa itu Pak Handono? Salah satu keunggulan kita kan ada di herbal. Nah, ketika bagaimana herbal ini tidak hanya ada di mata kuliah, itu kan bagaimana kita mengaplikasikan. Kita bersama dengan LPPK Universitas Nurul Jadid, Fakultas Kesehatan dan LPPK bekerja sama membentuk namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa, namanya Unuja Herbal. Nah, dari Unuja Herbal ini
kita mengajarkan bagaimana cara membuat herbal, kemudian bagaimana cara memasarkan herbal. Dan produknya itu ada beras kencur, ada herbal jahe, serbuk herbal, kemudian ada serbuk kunyit. Bahkan karena semangatnya mahasiswa yang tergabung dalam Unuja Herbal, mereka jual ke, bahkan istilahnya ada yang keluarga dari mana, dari luar negeri, kita kirimkan ke mereka, santri-santri dari luar negeri yang kita kirimkan ke Malaysia. Boleh dibilang diekspor lah. Sudah ada ekspor. Boleh dibilang sudah ada ekspor. Dan juga dari Unuja Herbal ini tahun 2022 kalau tidak salah melakukan pelatihan-pelatihan. Melakukan pelatihan-pelatihan. Dan saya ceritakan lagi, ketika Unuja Herbal dibentuk, kita membuat namanya workshop. Workshop. Ya, workshop tentang herbal. Oh, tentang herbal. Dari herbal bagaimana membuat herbal, kita bikin workshop sehingga Unuja Herbal terbentuk. Kemudian setelah itu workshop kedua, kita alhamdulillah kita istilahnya diberikan amanah oleh Rumah Sakit Mitra, bagian dari gizi Rumah Sakit Rizani. Nah, itu kita memberikan pelatihan bagaimana membuat serbuk herbal. Itu gratis ya? Ya, waktu itu kita gratiskan kepada Rumah Sakit Rizani. Hanya dari Rumah Sakit Rizani istilahnya segala bahan disiapkan oleh FKes ya? Ya, dibantu oleh Rumah Sakit Rizani. Dibantu bahan untuk herbalnya dan sebagainya seperti itu. Untuk produk herbal ini sudah dapat izin dari BPOM atau dari mana saja? Sudah. Kalau kemarin itu dapat izin rumah tangga. Kemudian sudah diurus sertifikat halalnya. Dan juga kemarin 2023 ini teman-teman Unuja Herbal mengajukan program wirausaha mahasiswa terkait dengan produk herbalnya, dan alhamdulillah dari Unuja Herbal ini bisa mendapatkan dana hibah. Kewirausahaan mahasiswa. Berarti bukan hanya karya di bidang kesehatan saja, di bidang herbal saja. Teman-teman sebetulnya juga dilatih tentang wirausaha ya Pak Handono. Betul. Karena setelah punya produk, mau digimanain produknya ini. Itu program dari mana, dari wirausaha itu Pak? Kalau dari wirausaha dari Kemdistek. Kemdikbud ya sekarang namanya. Ya, dari Kemdikbud kita dapatkan dana bantuan wirausaha. Seperti itu. Berarti tambah semangat ya teman-teman ya. Harusnya tambah semangat. Tambah semangat. Memang beberapa hari yang lalu teman-teman, saya pribadi juga sempat melihat produknya. Di samping ekonomis, harganya juga tidak terlalu mahal. Produknya juga sangat herbal dan enak sekali. Juga macam-macam, ada kunyit ya, ada beras kencur, ada jahe. Itu produksinya di mana, Bang? Produksinya di laboratorium. Kita di punya laboratorium di Fakultas Kesehatan yang memang khusus herbal. Berarti dijamin betul-betul herbal ya? Betul-betul herbal. Betul-betul herbal. Dan juga kita akan membentuk ini karena begini, ketika lulusan, nah itu harapan kita dengan adanya keunggulan komplementer yang herbal, alumni kita itu bisa istilahnya itu membuat entrepreneur, di mana herbal kan bagian dari terapi komplementer. Mereka bisa melakukan wirausaha di bidang herbal, itu yang herbal. Seperti itu. Jadi memang kita menyiapkan tenaga perawat dan bidan ini bukan hanya yang tahu terkait ilmu perawat atau bidan, tapi kita tambahkan ilmu-ilmu yang lainnya supaya apa? Supaya mereka ketika lulus mereka bisa mandiri. Bisa mandiri. Tidak fokus penguasaan tentang satu bidang pengetahuan saja. Betul. Terutama tentang entrepreneur juga penting. Apakah entrepreneur itu masuk ke kurikulum Pak di kesehatan? Kalau masuk Masuk kalau ya? entrepreneur masuk dalam
mata kuliah. Mata kuliah ya. Diaplikasikan di kegiatan UMKM ini ya. Iya. Dan itu sangat direspon dan didukung oleh fakultas ya. Betul. Terhadap kegiatannya mahasiswa ini. Selain itu apalagi salah satu keunggulan mungkin di Fakultas Kesehatan? Kita ada bekam. Kalau bekam dan akupuntur. Nah, bekam akupuntur ini biasanya ketika di kelas kita ajarkan bagaimana bekam, bagaimana aplikasinya terkait dengan bekam dan akupuntur di laboratorium. Kemudian kita melakukan kegiatan pengabdian. Jadi pengabdian masyarakat atau bakti sosial. Salah satunya itu dengan bekam. Jadi mahasiswa dan mahasiswi yang sudah mendapatkan ilmu dan sudah fasih terkait dengan bekam, kita ajak mereka untuk bisa terjun ke masyarakat untuk bisa mengaplikasikan bekamnya. Itu bakti sosialnya gratis ya ke masyarakat ya? Kalau bakti sosial gratis. Itu biasanya biaya dari mana itu Pak Ade? Kalau biasanya kita biaya dari universitas. Dari universitas. Kemudian terkadang kita diminta ke masyarakat, ayo bekam di tempat kami. Nah, kalau bekam di tempat kami biasanya kita monggo yang meminta kita untuk menyediakan alat dan bahannya saja. Jadi untuk tenaga dan sebagainya itu kita gratiskan. Seperti itu. Itu salah satu bentuk kegiatan sosial sekaligus promosi ya. Ya, promosi itu juga sekaligus melatih anak-anak sebetulnya supaya bisa mahir untuk bekam. Yang pernah dilaksanakan bakti sosial biasanya di mana? Atau yang daerah paling dekat atau paling jauh kemana saja Pak Dik? Paling jauh kita pernah di Asam Bagus, Situbondo. Pernah ya di sekitaran Probolinggo ini, ada di Paiton, kemudian kita pernah di Gading, pernah di Keratsan. Kira-kira respon masyarakat dulu gimana Pak Dik? Kalau respon masyarakat ya sangat antusias kalau di bekam. Apalagi kan bekam kan bagian dari sunnah Rasul. Sunnah Rasul ya. Pengobatan tradisional. Dan itu juga dilaksanakan di Fakultas Kesehatan yang sudah hampir modern. Lanjut, kita ingin tahu tentang kegiatan Tridharma yang ada di Fakultas Kesehatan sendiri. Ya, kegiatan Tridharma berarti kan ada 3 kegiatan, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kalau kegiatan pendidikan itu kita memberikan materi kepada mahasiswa, baik materi ceramah atau proyek based learning ataupun dengan keterampilan laboratorium. Jadi skill memasang infus dan sebagainya di laboratorium. Dan juga kita menurunkan mahasiswa ke rumah sakit, ke puskesmas. Oh, berarti sudah ada kerjasama ya? Sudah ada kerjasama. Alhamdulillah kalau yang S1 dan D3 itu kita punya kerjasama di wilayah Pantura. Jadi kita pakai rumah sakit yang memiliki kerjasama dengan kami. Itu sudah ada berapa rumah sakit kira-kira? Lebih dari 10 kalau lebih dari 10 jadi, ya? Iya, lebih dari 10. Jadi setiap misalnya perawat sama bidan turun itu biasanya ketika bersamaan itu anggap aja pembukaan ya, itu biasanya saya bagi-bagi tugas gitu. Ada di sini dekan, di sana kaprodi, di sana sekprodi, di sana dosen, sampai bagi-bagi yang buka. Saking banyaknya kegiatan praktek seperti itu. Itu yang pendidikan ya? Ya, yang pendidikan. Dan juga ya kalau yang penelitian dan pengabdian kita optimalkan kolaborasi, yaitu kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, kegiatan penelitian dan pengabdian. Nah, outputnya itu selain publikasi tadi yang saya jelaskan, juga ada haki dan juga ada buku ajar. Buku ajar ya. Nah, itu ya semuanya kolaborasi. Berarti sudah ada dosen atau mahasiswa yang sudah buat buku ajar sendiri? Ada. Oh, ada ya? Ada. Ada. Kalau nggak salah itu ada sekitar 4 buku kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen. Dan itu ya harus kita motivasi kepada dosen dan mahasiswa untuk bisa menghasilkan karyanya.
Seperti itu. Yang ketiga tridharmanya? Yang pengabdian sama, Oh, pengabdian. penelitian dan pengabdian itu kan merupakan satu rangkaian. Jadi istilahnya itu hasil dari penelitian ini kita aplikasikan ke pengabdian, kepada pengabdian dosen. Dan biasanya yang dilakukan oleh dosen itu banyak, sebenarnya macam-macam, ada dengan pengabdian bekam, kemudian pemeriksaan gratis, kemudian screening anak, kemudian screening ibu bayi, screening ibu hamil, seperti itu. Ada banyak sekali kegiatan penelitian dan pengabdian yang kolaborasi, terutama pendidikan dan penelitian dan pengabdian ini kita lakukan kolaborasi. Ya. Kalau boleh dipersentase kira-kira penyampaian materi tentang pengajaran di Fakultas Kesehatan dan prakteknya kira-kira lebih banyak mana, Pak? Kalau yang diploma 3 itu lebih banyak kepada skill. Diploma 3 kebenaran itu lebih banyak kepada skill, itu sekitar 60-40. Kalau yang sarjana keperawatan itu sekitar 50-50. Jadi skill dan Beda ya? beda. Kemudian ada 3 prodi selanjutnya adalah profesi nurse. Nah, profesi nurse itu lanjutan dari S1 keperawatan. Itu 100% itu keterampilan. 100% Ya, jadi mereka itu di masyarakat ditaruh dari selama setahun itu mereka ditaruh di rumah sakit yang kita pakai Sidoarjo, kemudian rumah sakit jiwa Lawang, kemudian dari UPT PSTW Pandaan itu lansia, panti lansia, kemudian terjun ke masyarakat. Itu yang nurse itu setahun itu di masyarakat. 100% keterampilan. Ya. Iya. Berarti tidak ada materi sama sekali di kampus sudah ya? Tidak ada, karena materinya sudah diberikan ketika S1. Seperti itu. Lanjutannya. Iya, kebetulan memang tadi kayaknya ada sumpah sama apa? Pelantikan, ya. Hari ini tanggal 1 Juli ya. Ya. Ada pelantikan nurse sebanyak 69 orang. Dan itu dan juga ada yang, kalau tidak salah tadi itu ada 1 orang itu mahasiswa itu bisa mendapatkan tenaga perawat teladan. Seperti apa itu, Pak? Tenaga, jadi kita memiliki memiliki program alih jenjang. Jadi jenjang itu dari diploma 3 ke sarjana kemudian ke nurse. Nah, dari salah satu mahasiswa kita ini ada yang mendapatkan perawat teladan se-Indonesia. Itu penghargaannya dari mana? Dari Kementerian, Kemenkes. Perawat teladan, kemudian kita tadi sebagai penghargaan kita beri apresiasi sebagai mahasiswa terbaik. Kira-kira kriteria untuk menjadi perawat teladan itu apa biasanya, Pak? Itu ada penilaian sendiri dari berjenjang, dari kabupaten, kemudian dari provinsi dibawa ke nasional. Lebih kepada gagasan misalnya. Gagasan bagaimana mengembangkan pelayanan keperawatan. Itu salah satunya adalah dari Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid ya? Ya. Patut kita bangga. Makanya teman-teman, bagi Anda yang ingin berprofesi di bidang kesehatan, terutama perawat, ya. Jadi teman-teman, bagi Anda yang betul-betul ingin berprofesi atau berpengalaman mencari ilmu dan belajar di Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid, jangan pernah ragu, karena salah satu lulusannya tahun sekarang ini menjadi perawat teladan ya, yang diberikan penghargaannya oleh Kemendikbud, Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan yang ada di Republik Indonesia ini. Silakan untuk hal-hal lebih lanjut bisa menghubungi ke Universitas Nurul Jadid atau ke Pak Han langsung. Lanjut Pak Han dulu ya. Iya. Nah, kita akan lanjut diskusi dan bincang santai ini setelah pesan-pesan berikut.
Lanjut teman-teman, tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan silahkan bila dirasa konten ini bermanfaat, jangan lupa di-share agar bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada teman-teman dan penonton. Lanjut kita akan berdiskusi, bincang santai bersama Bapak Dekan, Pak Handono. Kita akan sedikit memasuki ke segmen terakhir, yaitu tentang prestasi dan lulusan. Kira-kira lulusan FKES ini akan kemana saja? Atau sudah ada di mana saja, Pak? Jangan-jangan tadi disampaikan kearifan, keunggulan serta kelebihannya, tapi lulusannya tidak terserap oleh misalnya gimana? Ya, alhamdulillah Pak Zainal. Lulusan kami selain diserap oleh pengguna ini misalkan dari rumah sakit, dari puskesmas, klinik, itu banyak sekali diserap. Dan juga ada yang juga mendirikan istilahnya tadi owner dari baby spa. Tidak ada lulusan kami mendirikan istilahnya entrepreneur baby spa. Kemudian juga ada lulusan yang kalau bidan itu menjadi bidan desa, di desa ya di Probolinggo, di Tapal Kuda, paling banyak di Tapal Kuda sini. Dan juga lulusan kami ada yang di luar negeri. Ada yang di luar negeri. Itu kemana Pak? Itu lebih banyak kita di Arab. Oh, di Arab. Di Arab. Ya Apa alhamdulillah. sudah menjadi kerjasama juga di Arab Saudi atau memang ada relasi khusus gitu ya? Ini kita lagi menjajaki bekerja sama dengan pihak Arab Saudi bagaimana nanti lulusan kita bisa terserap di Arab Saudi. Seperti itu. Ya mungkin karena di kurikulum kita ada mata kuliah bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, dari mata kuliah itulah dimanfaatkan oleh alumni untuk berkomunikasi. Berkomunikasi. Karena duniamu seluas bahasa, kan? Betul. Berarti teman-teman kalau kuliah di Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid bukan hanya ahli kesehatan saja, tapi juga ahli dalam bahasa. Sehingga dimanapun nanti profesinya, karena sudah menguasai bahasa asing, insya Allah bisa komunikasi dengan orang asing itu. Selain di Arab Saudi, di mana teman-teman lulusannya, Pak? Saat ini kita alumni itu lebih tertarik ke Arab Saudi. Arab Saudi ya, mungkin karena bisa haji, gitu ada ya? bisa umroh. Gitu ya? Kalau di Arab Saudi itu memang lebih banyak di Arab Saudi seperti itu. Nah, setelah teman-teman lulus atau wisuda di Fakultas Kesehatan ini, apa ada jaminan akan terserap di masyarakat nanti, Pak? Atau sudah ada jaminan dari fakultas nanti kamu akan kerja di sini? Alhamdulillah, ya? Pak Zeno. Kita sebelum di wisuda ataupun sebelum disumpah itu bahkan ada alumni yang sudah dapat kerja. Jadi diterima. Jadi hasil dari tracer namanya. Terus tadi itu lebih kurang dari 3 bulan rata-rata. Ya, yang dapat pekerjaan dalam artian kan menunjukkan bahwa lulusan kami bisa diterima oleh para pengguna lulusan seperti itu. Berarti sudah berapa persen kira-kira terserap di dunia kerja dari lulusan? Ya. Kalau dari lulusan kita terserapnya itu kurang lebih 90%. 90% terserap semacam pelayanan di bidang pelayanan, di bidang baik dalam dan luar negeri. Kalau di pengangkatan PNS ada nggak teman-teman? Ada. Kalau di PNS itu ada yang yang terakhir itu banyak yang keterima PNS ataupun P3K. P3K itu alhamdulillah banyak yang keterima. Itu berarti biasanya langsung diterima di lapangan pekerjaan, terus jadi PNS atau jadi dosen atau jadi tenaga ahli yang lain. Itu biasanya dilihat dari profil alumninya apa skillnya biasanya, Bang, kalau di dunia kesehatan? Kalau PNS ya pasti kan ada ujian sendiri itu. Tapi kalau kalau dari swasta biasanya itu ada tes wawancara, tes keterampilan, itu di ujiannya seperti itu. Kalau sudah 90% terserap dunia kerja, berarti lulusan kesehatan Universitas Nurul Jadid sudah tidak diragukan lagi ya? Alhamdulillah. Dan juga ada lulusan kita yang jadi dosen. Oh gitu. Ada jadi dosen. Kita ada yang kita serap jadi dosen di
di keperawatan dan kebidanan, ada juga yang jadi dosen di luar PT kita. Ketika saya lihat profilnya, alhamdulillah kita bersyukur. Jadi semakin yakin ini. Tapi yang jelas teman-teman, itu sistem yang sudah dibangun oleh seorang dekan atau pimpinan tertinggi yang ada di Fakultas Kesehatan. Nah, kira-kira Pak Handono punya tip, moto atau trik apa dalam memimpin sebuah organisasi di fakultas ini? Tentunya kan tidak mudah. Pak Handono tidak pernah mencita-citakan itu, tidak pernah berharap itu, dapat amanah tanggung jawab dari rektor, dijalani sampai bisa seperti ini. Kira-kira apa motonya Pak Han dalam menjalankan organisasi sebagai dekan? Kami selalu menekankan kepada dosen, kepada teman-teman itu untuk selalu bekerja sama. Artinya bekerja sama untuk saling membangun fakultas kesehatan. Kalau nggak ada kerjasama dari teman-teman dosen dan teman-teman karyawan, itu kita nggak bisa membangun seperti itu. Karena ibaratnya itu ibaratnya ada sapu lidi. Kalau hanya satu orang itu kan nggak bersih, nggak selesai bekerja. Tapi kalau dengan banyak sapu lidi, semuanya kita bisa kerjakan, kita bisa selesaikan tantangan-tantangan yang ada. Seperti itu, kita selalu kerjasama. Makanya kan ada kolaborasi dosen dan mahasiswa, bagian dari kerjasama. Kolaborasi kerjasama antar dosen dengan dosen itu kerjasama. Bahkan kita antar fakultas, kita juga berkolaborasi dengan lintas fakultas. Misalkan dengan fakultas teknik. Kalau dengan fakultas teknik itu kemarin kita berkolaborasi dalam hal VR, virtual reality. Jadi model pembelajaran, misalkan kemarin memberikan terapi oksigen, memberikan terapi suntik, injeksi itu kita di VR-kan. Jadi virtual reality. Jadi konsepnya dari teman-teman keperawatan dan bidan fakultas, eksekusinya terkait dengan coding-codingnya, itu bagian dari teknik. Fakultas teknik itu bagian dari kerjasama antar fakultas. Nah, dari itu alhamdulillah kita bisa dapat juara itu. Dapat juara dari juara 3 se-Indonesia ya, dari Kemdikbud. Juara 3 Kemdikbud. Kemudian kita ikut di bidang apa Pak? Di bidang teknologi, teknologi kesehatan. Berarti walaupun kesehatan tetap melek teknologi ya? Betul, teknologi kesehatan. Saya menekankan begini ke teman-teman dan terkait dengan VR. Kalau di VR ini yang setahu saya yang sudah punya VR virtual reality itu kan dari kampus-kampus besar. Ya. Dari salah satunya ini dari Universitas Indonesia, itu kan besar. Ya. Pajajaran. Dan saya sangat ketika ini ada peluang ini, akhirnya universitas menjadi saya masukkan sebagai di bidang keperawatannya, keperawatan di bidangnya. Disitulah kita adalah yang membuat virtual reality di bidang keperawatan dan kebidanan. Jadi di Indonesia ini setahu saya yang di bidang keperawatan dan kebidanan itu 3 yang punya VR di bidang keperawatan dan kebidanan. Yang pertama UI, yang kedua Pajajaran, yang ketiga Universitas Nur Jadid. Jadi perguruan tinggi yang ada di desa. Ada di desa, betul. Makanya saya tekankan itu sekali. Kita boleh di desa, tapi paling tidak gagasan kita, hasil kita sudah jangan desa lagi. Seperti itu. Dan kita ikutkan di Kemenkes, dapat juara 3. Juara 3. Nah, kita kembangkan ini. Karena kita melihat ada peluang ke depannya terkait dengan VR. Terutama kegiatan pembelajaran, percepatan teknologi itu post COVID ini kan terjadi percepatan teknologi. Kita kembangkan virtual reality seperti itu. Dan itu juga sudah menjadi keunggulannya di Fakultas Kesehatan ya. Iya. Nah, kira-kira Pak Dekan yang sedang jadi prioritas Pak Dekan sekarang di Fakultas Kesehatan apa? Kita fokus kita yaitu terkait dengan membangun suasana akademik yang lebih akademik lagi, dan juga membangun SDM, sumber daya manusia kita,
supaya bisa bagus, bisa terakreditasi A atau unggul nantinya harapannya. Karena hasil dari awal kita tahun 2017 kita berfokus kepada luaran. Berfokus kepada luaran, kemudian setelah itu kita berfokus kepada suasana akademik. Suasana akademik itu bagaimana mahasiswa kita istilahnya itu bisa berprestasi. Alhamdulillah nih, kita suasana akademik itu tahun 2021. Jadi tahun 2021 kita berfokus pada suasana akademik, pada mahasiswa yang berprestasi dapat juara olimpiade, kemudian kemarin dapat beberapa juara yang Berarti mahasiswa prestasi non akademik itu ya? akademik dan non akademik. Akademik non akademik. Akademik Di prestasi apa saja? Olimpiade Olimpiade. biologi, fisik, olimpiade biologi, matematika, bahasa Inggris. Tingkat nasional. Tingkat Dan nasional. mereka istilahnya itu berangkat sendiri, Ya, biaya sendiri. gitu ya. Ya, kita menekankan ke mahasiswa jangan pernah tanya apa yang diberikan universitas kepada adik-adik. Tanyalah apa yang diberikan adik-adik untuk universitas. Itu. Alhamdulillah kita kembangkan motivasi itu dan sekarang mulai berjalan beberapa mahasiswa. Ya salah satunya tadi program kewirausahaan udah dapat dana hibah. Kemudian ada lagi mahasiswa kita lolos kampus Merdeka pertukaran mahasiswa. Pernah kemana? Salah satu mahasiswa FKES? Ada di Medan. Saya lupa nama kampusnya apa. Jadi keperawatan. Jadi mereka ngambil 1 semester ya di Medan, di ya. Medan seperti itu. Terakhir Pak Dekan, sebelum kita akhiri bincang-bincang santai ini, kira-kira 2 atau sampai 3 tahun lagi misalnya Pak Dekan tetap diamanahi untuk jadi pimpinan tertinggi di Fakultas Kesehatan, harapan terbesar apa yang belum tercapai saat ini? Yang belum tercapai yang jelas akreditasi. Namanya mutu, ya. Ya. Namanya bagus tidaknya sebuah institusi atau pendidikan itu dilihat dari mutu. Mutu maksimal kita adalah terakreditasi unggul. Kita masih baik sekali. Baik sekali. Atasnya baik sekali itu maksimal unggul. Target kita ke depannya unggul dan bisa akreditasi internasional. Dan itu sudah memang dari pimpinan. Ayo Fakultas Kesehatan bisa naik kelas. Karena sudah ada satu prodi di Universitas Nurul Jadid yang akreditasinya unggul. Oh ya, dari unggul. Dan itu juga jadi target dari prodi-prodi yang ada di kesehatan ini. Iya, dari target. Kita doakan saja teman-teman. Semoga Pak Hanono tetap nanti diberikan amanah oleh Pak Rektor untuk melanjutkan ke pemimpinannya. Saya kira bukan siapapun nantilah. Ya. Siapapun nanti yang jadi dekan. Karena jadi dekan ini kan bukan seumur hidup. Jadi siapapun nantinya yang jadi dekan di Fakultas Kesehatan itu bisa terus tetap menjaga supaya bisa unggul. Supaya semua prodinya unggul itu. Terima kasih, kita doakan semoga Fakultas Kesehatan secara khusus wabil umum Universitas Nurul Jadid semua prodi atau jurusnya bisa segera mendapatkan akreditasi unggul. Amin. Karena salah satu kepercayaan masyarakat serta keunggulan sebuah institusi itu bisa dilihat dari akreditasinya. Betul. Dan itu sudah dilaksanakan dan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid sudah mulai melangkah ke sana. Betul. Dari program dan beberapa kegiatan. Terakhir sebelum kita akhiri, ada pesan-pesan mungkin Pak Handono, terutama bagi para calon mahasiswa baru yang masih ragu untuk masuk ke Fakultas Kesehatan. Ya, untuk para adik-adik silahkan bisa bergabung dengan kami. Kita punya Diploma 3 Kebidanan, program studi ilmu keperawatan, sarjana keperawatan. Mari kita bergabung, kita bersama-sama mengukir sejarah di sini di Universitas Nurul Jadid, mengukir sejarah di tingkat nasional dan internasional. Mari bergabung bersama kami di Fakultas Kesehatan. di Fakultas Kesehatan. Terima kasih Pak Dekan ya. Mohon maaf waktunya karena sudah banyak mengganggu ini. Kita cukup sampai di sini. Terakhir, moto dari channel ini nanti kalau kami bilang Santri Sarjana, jawabannya excellent life.
Begini ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya semoga konten ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-share agar tambah memberikan manfaat yang banyak kepada banyak orang. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Santri Sarjana Action Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.